Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Zul Muzafir Nur di video pembelajaran genetika generasi matematika. Tentunya semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk akar. Yang akan kita bahas yaitu 15 soal perkalian bentuk akar dari yang mudah sampai yang bikin gerah. Adik-adik gak usah khawatir. Adik-adik harus tetap semangat dan harus pantang menyerah. Siapkan buku dan alat tulisnya adik-adik, serta jangan lupa konsentrasi, karena kita akan memulai pembelajaran. Baik adik-adik, sebelum kita membahas tentang 15 soal perkalian bentuk akar, tentunya adik-adik juga harus tahu dong jenis-jenis perkalian pada bentuk akar. Adik-adik bisa perhatikan, dalam perkalian bentuk akar terdapat ketentuan di mana A, B merupakan bilangan rasional non-negatif, sehingga berlaku bentuk perkalian sebagai berikut. Yang pertama, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Yang kedua, A akar C dikali B akar D sama dengan A dikali D akar C dikali D. Yang ketiga, A dikali dalam kurung akar C ditambah atau dikurangi B akar D sama dengan A akar C ditambah atau dikurangi A dikali B akar D. Nah, selain ketiga jenis perkalian bentuk akar ini, kita akan bahas juga operasi hitung perkalian bentuk aljabar yang berkaitan dengan perkalian bentuk akar. Baik adik-adik, tanpa menunggu waktu lama, kita langsung saja membahas 15 soal perkalian bentuk akar beserta penyelesaiannya. Nah adik-adik, sekarang kita sudah masuk nih ke pembahasan 15 soal perkalian bentuk akar beserta penyelesaiannya. Adik-adik perhatikan ya. Tentukan hasil kali dari bentuk akar di bawah ini. Nah adik-adik perhatikan, kita akan bahas 5 soal terlebih dahulu. Kita bahas satu persatu dan kita mulai dari soal yang pertama. Akar 7 dikali akar 7 sama dengan, nah adik-adik bisa langsung kalikan. Berapa hasilnya? Yaitu akar 49. Nah, akar 49 kan merupakan bilangan rasional ya, artinya bisa diakarkan. Nah, berapa hasilnya akar 49? Hasilnya 7. Atau adik-adik mau langsung, akar 7 dikali akar 7 sama dengan 7. Boleh, ini jawabannya. Ya. Nah, adik-adik harus ingat, dalam perkalian bentuk akar, jika di dalam akar angkanya sama, maka jawabannya angka tersebut. Paham ya? Nah, sekarang soal yang kedua. 3 dikali akar 6 sama dengan, adik-adik perhatikan, di depan akar 6 sebenarnya ada angkanya, yaitu angka 1. Nah, karena angka 1 merupakan angka identitas perkalian, jadi biasanya nggak pernah ditulis adik-adik. Paham ya? Nah, sekarang kita operasikan langsung. 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, akar 6-nya kita bawa adik-adik. Tulis lagi, berarti hasilnya 3 akar 6. Ini dia. Sekarang soal yang ketiga adik-adik. Akar 2 dikali akar 5 sama dengan, nah kita langsung kalikan saja adik-adik. Akar 2 dikali akar 5 berapa? Akar 10. Nah ini hasilnya adik-adik. Paham ya? Sekarang kita soal yang keempat nih. Ya. Akar 6 dikali akar 3 sama dengan, nah langsung saja adik-adik berapa hasilnya? Yaitu akar 18. Nah adik-adik perhatikan. Akar 18 ini bisa disederhanakan tidak? Bisa ya? Nah, masih ingat kan caranya? Ya, diulangin lagi nih kalau lupa. Ya, sama dengan hasilnya berapa? Akar 9 dikali akar 2. Akar 9 ini dari bilangan rasional dan akar 2 ini dari bilangan irasional. Ya, jadi kalau dikalikan hasilnya akar 18. Nah, berapa nilai akar 9? Yaitu 3. Nah, akar 2 kan tidak bisa diakarkan. Tulis lagi adik-adik. Ya, ini jadi hasilnya yaitu 3 akar 2. Paham ya? Nah, kita masuk soal yang kelima nih adik-adik. 3 akar 2 dikali akar 10 sama dengan, adik-adik perhatikan. Di depan akar 10 ada angkanya, yaitu angka 1. Kita langsung saja operasikan. 3 dikali 1 hasilnya 3. Akar 2 dikali akar 10 hasilnya akar 20. Nah, adik-adik perhatikan.
akar 20 bisa disederhanakan tidak? Bisa ya. Kita sederhanakan dulu nih akar 20-nya. Nah, yang tidak disederhanakan, angka 3-nya kita tulis lagi nih ya. Nah, berapa penyederhanaan dari akar 20? Yaitu akar 4 dikali akar 5. Nah, akar 4 ini nilainya berapa? Nilainya 2. Akar 5 bisa tidak? Tidak. Nah, nanti kita tulis lagi ya. Yuk, kita operasikan lagi nih, karena belum selesai. 3 dikali 2, ya. 2 ini dari akar 4 ya. Akar 5, ya. Ini, akar 5 kan tidak bisa diakarkan. Ya. Sudah selesai belum? Belum. Kita operasikan dulu nih yang ini. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, akar 5-nya kita bawa. Kita tulis lagi. Nah, hasilnya 6 akar 5. Paham sampai sini ya adik-adik? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya adik-adik, yaitu soal yang ke-6 sampai yang ke-10. Langsung saja kita bahas ya adik-adik. Soal yang ke-6. 2 akar 5 dikali 3 akar 5 sama dengan, ingat adik-adik, jika perkalian akar itu yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar. Yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Kita mulai operasikan adik-adik. 2 dikali 3, hasilnya 6. Akar 5 dikali akar 5, hasilnya akar 25. Nah, akar 25 ini kan bisa diakarkan ya adik-adik. Berapa hasilnya? 5. Nah, berarti kita operasikan dulu nih, belum selesai. Ya, 6 dikali 5 sama dengan 30. Ini dia jawabannya adik-adik. Paham ya? Nah, sekarang soal yang ke-7. 3 akar 5 dikali 4 akar 5 sama dengan, nah, langsung saja adik-adik operasikan. Yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar. Ini, 3 dikali 4, hasilnya 12. Ya. Nah, akar 5 dikali akar 2, hasilnya akar 10. Nah, akar 10 bisa disederhanakan tidak? Tidak ya, berarti cukup sampai sini. Ya, paham? Paham. Ya, kita lanjut soal yang ke-8. 5 akar 2 dikali 2 akar 6 sama dengan, nah, kita langsung saja operasikan. 5 dikali 2, hasilnya 10. Akar 2 dikali akar 6, hasilnya akar 12. Nah, adik-adik perhatikan, akar 12 ini bisa disederhanakan tidak? Bisa ya. Adik-adik masih ingat kan caranya? Yuk kita sederhanakan dulu ya, akar 12 ini. Sama dengan, nah, yang 10-nya kita tulis dulu adik-adik ya. Kan tidak disederhanakan ya. Nah, penyederhanaan dari akar 12 berapa adik-adik? Yaitu akar 4 dikali akar 3. Caranya sudah dibahas kan sebelumnya. Nah, kita langsung cari nih. Akar 4 ini berapa hasilnya? Akar 4 ini hasilnya yaitu 2. Nah, akar 3-nya bisa diakarkan tidak? Tidak. Nanti kita tulis juga adik-adik ya. Yuk operasikan lagi. 10 dikali 2. 2 ini dari akar 4 ya. Nah, kemudian akar 3-nya kita tulis adik-adik ya. Nah, udah selesai belum? Belum. Kita operasikan yang ini. 10 dikali 2. Hasilnya yaitu 20. Nah, akar 3-nya kita bawa lagi. Berarti hasilnya 20 akar 3. Paham ya adik-adik? Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ke-9. Adik-adik perhatikan. Jika adik-adik menemukan soal seperti ini bentuknya, ya, ini merupakan bentuk dari sifat distributif, ya. Ini perkalian adik-adik, artinya perkalian yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Nah, kita kalikan dulu ya. Yang ini adik-adik, 5 dikali akar 3, hasilnya yaitu 5 akar 3. Kemudian 5 dikali 2 akar 6. Nah, operasinya penjumlahan ya adik-adik ya. Berapa hasilnya? Yaitu 10 akar 6. 10 ini dari 5 dikali 2 ya adik-adik. Paham ya? Nah, adik-adik perhatikan hasilnya. 5 akar 3 ditambah 10 akar 6. Kan bentuk akarnya berbeda ya. Berarti cukup sampai sini adik-adik. Ya, paham ya? Nah, sekarang soal yang ke-10. Ini juga sama seperti soal yang ke-9. Bedanya yang di luar kurungnya itu bentuknya akar. Tapi prosesnya sama ya adik-adik. Caranya sama penyelesaiannya. Yuk kita kalikan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Ini akar 3 dikali
3 akar 5. Berapa hasilnya? 3 akar 15 ya. Akar 15 dari mana? Itu dari akar 3 dikali akar 5. Paham ya? Nah, kemudian dikurangi, kan operasinya pengurangan ya. Dikuranginya ini adik-adik. Akar 3 dikali akar 3 dikali 2 akar 6. Berapa hasilnya? Yaitu 2 akar 18 ya. Akar 18 dari mana? Dari akar 3 dikali akar 6. Nah, adik-adik perhatikan. Akar 15 bisa disederhanakan tidak? Tidak. Nah, akar 18 bisa disederhanakan tidak? Bisa. Nah, berarti kita sederhanakan yang akar 18. Yang tidak disederhanakan, tulis lagi adik-adik ya. 3 akar 15 dikurangi 2. Nah, sekarang penyederhanaan dari bentuk akar 18. Berapa? Yaitu akar 9 dikali akar 2. Ya. Nah, nanti akar 9-nya kita cari. Berapa akar 9? Yaitu 3. Nah, 3-nya kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 berapa? 6. Nah, nanti hasilnya jadi 6 akar 2. Nih, ditulis ya. 3 akar 15 dikurangi 6 akar 2. Sampai sini paham ya adik-adik? Nah, ini jawabannya adik-adik. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang ke-11. Adik-adik perhatikan. Dalam kurung, akar 5 ditambah akar 3 dikuadratkan. Sama dengan, nah adik-adik ingat ya, jika adik-adik menemukan bentuk soal yang seperti ini, langkah pertama kita ubah dulu nih bentuk soalnya. Jadi seperti ini adik-adik, perhatikan. Dalam kurung akar 5 ditambah akar 3 dikalikan dengan angka yang sama ya, sebanyak 2 kali. Ya kan dikuadratkan. Nah, dikali dalam kurung akar 5 ditambah akar 3. Nah, adik-adik, jika adik-adik menemukan bentuk soal yang seperti ini ada rumus aljabarnya adik-adik untuk mempermudah adik-adik mengerjakan soalnya. Nah, perhatikan. Bentuknya sama ya. Dalam kurung akar A ditambah akar B dikali dalam kurung akar A ditambah akar B ya. Kan kalau di soal A-nya apa? A-nya 5. Jadi kalau akar A berarti akar 5. B-nya apa? B-nya 3 ya. Kalau akar B berarti akar 3. Paham ya? Nah, kita bahas lagi nih. Sama dengan ini dia. Akar A dikuadratkan ditambah 2 dikali akar A dikali akar B ditambah akar B dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya ini adik-adik. Akar A dikuadratkan hasilnya A. Ya, ditambah 2 dikali akar A dikali akar B. Nanti hasilnya 2 akar A B. Ya, dikali akar B. Maksudnya itu. Ya, ditambah B. Ya, kan akar B dikuadratkan hasilnya B. Nah, ini nanti adik-adik hasilnya. Ya, nah rumus aljabar ini disimpan ya. Buat pegangan adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya nih adik-adik. Perhatikan, sama dengan, kan jawabannya nih ya, A. A-nya berapa? A-nya 5 ya. Ditambah 2 akar A dikali B ya. Ini dia, 2 akar A dikali B. A-nya kan 5, B-nya 3. Ini ya, berarti 2 akar 5 dikali 3. Ditambah, ini dia, B. B-nya berapa? B-nya 3. Nah, sudah selesai belum? Belum, ya. Ini, kita selesaikan dulu. 5 ditambah 3, hasilnya 8. Kemudian ditambah, ini, operasikan. Yang dioperasikannya yang bagian di dalam akar ya, kan belum selesai tuh. Berarti hasilnya berapa? 2 akar 15. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Sampai sini paham ya? Yuk kita lanjut. Sekarang soal yang ke-12. Adik-adik perhatikan. Dalam kurung akar 3 dikurangi akar 2 dikuadratkan sama dengan, nah adik-adik, bentuk soalnya hampir mirip dengan soal yang ke-11. Bedanya hanya dari operasinya ya. Yang sebelumnya kan penjumlahan, sekarang pengurangan. Tapi langkah pertamanya sama adik-adik. Perhatikan, ini. Dalam kurung akar 3 dikurangi akar 2, nah dikalikan dengan bentuk yang sama ya adik-adik, ini dia. Ya, dalam kurung akar 3 dikurangi akar 2 ya. Nah, adik-adik perhatikan, ini ada rumus operasi aljabarnya nih adik-adik. Ini bisa buat pegangan adik-adik jika menemukan bentuk soal yang sama ya. Nah, ini bentuknya sama nih. Dalam kurung akar A dikurangi akar B dikali dalam kurung akar A dikurangi akar B sama dengan, nah nanti adik-adik
tinggal operasikan seperti ini ya. Akar A dikuadratkan dikurangi 2 dikali akar A dikali akar B ditambah akar B dikuadratkan ya, sama dengan, nah ini hasilnya adik-adik, akar A dikuadratkan hasilnya A ya, kemudian dikurangi 2 dikali akar A dikali akar B, berarti bentuknya seperti ini, 2 akar AB ya, A dikali B maksudnya. Nah kemudian ditambah akar B dikuadratkan hasilnya B ya, ini. Jadi ini hasilnya nantinya adik-adik ya. Nah, ini juga buat pegangan adik-adik. Sekarang kita operasikan. Yuk. Sama dengan berapa hasilnya yang pertama? A ya. A-nya berapa? 3 ya. Ya, A-nya 3. Dikurangi 2 akar A dikali B. 2 akar 3 dikali 2 gitu ya. Ditambah ini B. B-nya berapa? B-nya 2. Sudah selesai belum? Belum. Ya, kita operasikan nih yang ini. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Dikurangi, nah operasikan yang ini adik-adik. Berapa? Yang di dalam akarnya. 3 dikali 2, 6 ya. Nah berarti hasilnya 2 akar 6. Ini dia adik-adik hasilnya. Sampai sini paham ya? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang ke-13. Adik-adik perhatikan. Dalam kurung akar 5 ditambah akar 2 dikali dalam kurung akar 5 dikurangi akar 2. Sama dengan, nah adik-adik perhatikan. Pada kurung pertama dan kurung kedua, angkanya sama semua ya. Yang beda apa? Yang beda operasinya. Kurung pertama operasinya penjumlahan, kurung kedua operasinya pengurangan. Nah, jika adik-adik menemukan bentuk soal seperti ini ada cara cepatnya adik-adik. Ada rumus operasi perkalian aljabarnya. Ya, ini dia, perhatikan. Bentuknya sama ya. Dalam kurung akar A ditambah akar B dikali dalam kurung akar A dikurangi akar B. Sama dengan, nah pada soal akar A itu berarti akar 5 ya. Akar B berarti akar 2. Paham ya? Nah nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Akar A dikuadratkan dikurangi akar B dikuadratkan. Sama dengan, nah akar A dikuadratkan hasilnya A. Dikurangi akar B dikuadratkan hasilnya B. Nah, ini jawabannya adik-adik. A dikurangi B. Nah, rumus ini buat pegangan adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik dapat soal yang bentuknya seperti ini cara cepatnya. A dikurangi B. Nah, jadi A dikurangi B ini kalau adik-adik bingung, kita bisa pakai manualnya nih. Kayak gini adik-adik. Akar 5 dikali akar 5. Hasilnya 5. Positif dikali negatif. Hasilnya negatif. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Nah, ini tinggal kita operasikan ya. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Mudah kan adik-adik? Ini dia jawabannya. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke soal yang ke-14. Adik-adik perhatikan. Dalam kurung akar 5 ditambah akar 3 dikali dalam kurung akar 7 dikurangi akar 2 sama dengan, nah adik-adik perhatikan, angka yang terdapat pada kedua kurung tersebut. Angkanya berbeda semua ya, nah berarti kita bisa menggunakan cara perkalian faktorisasi. Perhatikan langkah-langkahnya. Akar 5 dikali akar 7, hasilnya akar 35. Kemudian akar 5 dikali negatif akar 2, hasilnya negatif akar 10. Paham ya? Perhatikan tanda-tandanya, ya, tanda operasinya. Sekarang kita lanjut nih yang ini. Akar 3 dikali akar 7. Hasilnya akar 21. Kemudian akar 3 dikali negatif akar 2. Hasilnya yaitu negatif akar 6. Nah, adik-adik perhatikan. Bentuk akarnya kan tidak ada yang sama ya. Nah, berarti cukup sampai sini adik-adik. Paham ya? Yuk kita lanjut ke soal yang terakhir. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada soal yang terakhir nih adik-adik, yaitu soal yang ke-15. Perhatikan ya. Dalam kurung 5 akar 2 dikurangi akar 3 dikali dalam kurung 2 akar 3 ditambah 3 akar 2 sama dengan, nah adik-adik perhatikan, soalnya mirip dengan yang sebelumnya ya.
semua angkanya berbeda. Nah, kita bisa menggunakan dengan cara perkalian faktorisasi. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. 5 akar 2 dikali 2 akar 3. Hasilnya yaitu 10 akar 6. Masih ingat kan caranya? Yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Jadi hasilnya 10 akar 6. Paham ya? Nah, kita lanjut. 5 akar 2 dikali 3 akar 2. Yaitu hasilnya positif ya. 15 akar 4. Nah, sekarang perhatikan. Di depan akar 3 itu ada pengurangan. Nah, kita anggap itu negatif ya. Nah, berarti kita kalikan nih. Negatif akar 3 dikali 2 akar 3. Hasilnya negatif ya, atau pengurangan 2 akar 9. Nah, kemudian kita kalikan lagi nih. Negatif akar 3 dikali 3 akar 2. Hasilnya yaitu negatif ya, pengurangan ya. Nah, hasilnya yaitu 3 akar 6. Nah, adik-adik perhatikan. Akar 4 dan akar 9 bisa diakarkan ya. Nah, kita operasikan dulu nih. Sama dengan, 10 akar 6. Kita tulis lagi. Ditambah 15 dikali 2. 2-nya ini dari akar 4 ya. 2-nya dari akar 4. Dikurangi 2 dikali 3. Nah, 3 ini dari akar 9 ya. Dikurangi 3 akar 6. Sudah selesai belum? Belum. Kita operasikan dulu nih yang ini adik-adik. 15 dikali 2 dikurangi ini. 2 dikali 3. Nah, yang tidak dioperasikan, tulis lagi. 10 akar 6 ditambah 30 dikurangi 2 kali 3, 6. Dikurangi 3 akar 6. Nah, adik-adik perhatikan, ada angka yang tidak ada akarnya, ya. Nih, kita operasikan dulu. 30 dikurangi 6, hasilnya 24. Dan perhatikan, ada angka yang akarnya sama, yaitu sama-sama akar 6. Artinya, bisa kita operasikan pengurangan, ya. Ini, ya, 10 akar 6 dikurangi 3 akar 6. Berarti yang di depan akarnya saja kita operasikan, yaitu 10 dikurangi 3. Hasilnya 7. Nah, berarti positif ya, penjumlahan ya, 7 akar 6. Ini dia hasilnya adik-adik. Paham ya? Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga pengetahuan dan pemahaman bisa memudahkan adik-adik untuk menyelesaikan soal-soal pada matematika, khususnya perkalian bentuk akar. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar. Genetika harus bisa. Genetika yakin bisa. Genetika pasti bisa. Genetika generasi matematika. Keprok Barudak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.